Guys, masjid kedua di Indramayu yang kita kunjungi adalah Masjid Pusaka Baitur Rahmah. Masjid Pusaka Baitur Rahmah ini adalah masjid yang mungkin lebih tua karena didirikan pada tahun 1527 bertepatan dengan didirikannya Indramayu. Nah, masjid ini sejak tahun 2001 sudah dikeluarkan dari cagar budaya karena banyak perbaikan yang telah merubah ciri khas daripada masjid yang menjadi cagar budaya. Namun bagaimanapun juga masih ada bekas-bekas atau beberapa peninggalan-peninggalan yang masih bisa kita lacak di masjid ini. Masjid ini hampir dikatakan berada di tengah kota. Sehingga saya yakin orang-orang Indramayu sudah pernah datang ke masjid ini. Tetapi apakah mereka paham sejarahnya? Dan satu lagi, ada satu sumur yang cukup unik. Sumur ini disebut dengan sumur keramat atau juga disebut dengan sumur pengantin. Kenapa? Karena sumur pengantin ini sejarahnya adalah mandinya dua orang, laki-laki dan perempuan, dan mereka berdoa untuk bisa dijadikan pasangan, dan alhamdulillah mereka dijodohkan oleh Allah. Sehingga mereka riwayat menyebutkan ini bernama sumur pengantin. Saksikan tayangan kita berikut ini tentang Masjid Pusaka Baitur Rahmah Indramayu. Menuju Masjid Pusaka Baitur Rahman Indramayu. Diperkirakan berapa lama Pak Ustadz tadi? Jaraknya sekitar 13 menit, 13 menit dari Masjid Baitul Mukminin. Tim pencari fakta sekarang sudah sampai ke Masjid Pusaka Baitur Rahmah Indramayu. Ini adalah masjidnya, ya. Kalau kita bisa lihat cukup jauh. Lumayan luas. Tolong dijelaskan Pak Salim, ini masjidnya. Baca dong. Aduh, aku bingung di konteks dulu nih. Mesti konteks dari TPA. Sejarahnya. TPA dulu. Masjid Pusaka Baitur Rahmah sedianya bernama Masjid Indramayu. Sesuai dengan nama desa yang diyakini sebagai awal pusat pemerintahan Indramayu. Nama baru disandangnya setelah renovasi beberapa kali. Jadi berdirinya masjid ini tahun berapa Pak? 7 Oktober 1527. 7 Oktober 1527 itu bersamaan dengan berdirinya Indramayu ya Pak ya? Betul, bersama dengan ditetapkannya Kabupaten sebagai Indramayu. berdirinya Indramayu. Ya. Siapa adipatinya Pak? Adipatinya itu Qasim Iqbal, bukan? Belum kenal juga waktu itu. Mohon maaf, belum kenal tuh Pak. Belum kenal ya Pak ya? Ya sudah lah Pak, bagus lah Pak kalau gitu. Oke, ini masjid ini cuma sayang bagian-bagian yang penting itu sudah berubah posisinya. Dan tidak diakui sama pemerintah ini. Ya, sampai saat sekarang dia dikeluarkan sebagai masjid cagar budaya karena Tahun 2021. tahun 2021 ya. Iya. Karena ada yang ciri khas situs asli. Iya. Situs aslinya dihilangkan. Sudah dihilangkan. Ada beberapa bagian dari masjid ini yang masih bisa dipertahankan. Yang pertama adalah soko papatnya. Soko papatnya adalah ini kita lihat ini tiang dan ini terlihat bahwa jatinya masih dipertahankan pada bagian atas dan di bagian bawah dilapisi. Tapi kayu jatinya masih sampai turun ke bawah. Demikian keempat-empatnya, sakapapatnya,
Kemudian struktur atapnya juga masih dipertahankan seperti masih bagian yang asli. Ini bagian yang asli masih seperti itu. Kemudian bagian yang asli yang lain adalah kaligrafi di daerah tempat imam. Ini juga merupakan bagian yang asli. Kemudian ada satu lagi adalah adanya pada bagian luar itu ada yang disebut dengan sumur keramat atau juga disebut dengan sumur pengantin. Kita lihat ke bagian luar. Nah, inilah yang disebut dengan sumur keramat atau sumur pengantin. Airnya masih sangat penuh. Mungkin di sini pompa airnya masih dapatkan dari sini. Ini seperti sumur dan dipertahankan sumurnya. Nah, di sini juga ada beduk, tapi tidak tahu beduk ini kapan. Kalau terlihat di sini beduknya ada tulisan tanggal 1 bulan 1 1957. Ya. 1957 berarti sudah hampir 70 tahun beduknya. Tapi secara keseluruhan bangunan ini sudah baru. Ini adalah Masjid Pusaka terlihat struktur bangunannya masih seperti kayu jati yang dipertahankan. Masjid Pusaka Baitur Rahmah ini diperkirakan diberdirikan pada tanggal 7 Oktober tahun 1527 Masehi. Ini sudah bagian yang baru, ya. Ini sudah bagian yang baru, tetapi beberapa bagian masih dipertahankan seperti yang lama. Kemudian ini juga plafonnya sekarang sudah diganti dengan plafon PVC. Nah, ini adalah tim pencari fakta Syekh Salim, Syekh Sembiring, Syekh Samson, dan Syekh Syekh Endra. Dan saya sendiri Tri Hidayanda. Ya. Demikian laporan dari Masjid Pusaka Baitur Rahmah Indramayu. Oke guys, Ya. Kita akan lanjutkan perjalanan. Insya Allah kita akan menuju Masjid Bondan, masih di sekitaran Indramayu. Ini adalah hari pertama. Hari pertama kita rencanakan 5 masjid, yaitu 3 di Indramayu dan 2 di Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.